Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Albabila dengan NIM 123703039 akan melaksanakan tugas elektronika lanjut berkaitan dengan pengenalan citra objek menggunakan metode deep learning. Baik, di sini Rifki akan membuat datasetnya terlebih dahulu di Python. Pythonnya versi Python 10. Kemudian import CP2 dan import OS, di mana CP2 dan OS ini sendiri itu diinstal di CMD-nya. Kemudian ini membuat algoritma pemrogramannya itu di mana fungsi untuk membuat direktori untuk menyimpan dataset, sehingga hal ini tuh bisa menyimpan dataset yang memang terdeteksi di foldernya seperti itu. Nah, kemudian fungsi untuk menangkap gambar dari webcam dan menyimpannya ke dalam dataset. Nah, webcam ini tuh dapat menangkap gambar yang memang terdeteksi gitu dan akan menyimpannya ke dalam dataset. Di mana hal ini tuh bakal di capture image, bahwasanya tuh parent directory, object name, name sampel, camera index itu. Kemudian ini tuh bakal CP2 video capture, camera index, nanti tuh bakal mendeteksi si benda yang memang terdeteksi sama si webcam itu sendiri. Kemudian while true ini tuh dapat membuat red frame-nya itu gagal membuka kamera ketika tidak dapat membuat atau tidak dapat membuka kamera ya. Terus ada juga capturing image, nanti tuh capturing image itu bakal membuat nama objeknya itu terdeteksi ini tuh dompet atau apa gitu. Jadi bakal terdeteksi. Kemudian menyimpan gambar ke dalam dataset saat tombol S ditekan. Nah, ini tuh ketika tombol S ditekan, ini tuh bakal menyimpan nama gambar ke dalam dataset. Kemudian ini juga print, capture, object name, dan count ini juga ya. Sama nanti tuh bakal di webcamnya itu bakal terdapat nama objeknya apa dan ada yang 0,37 dan lain sebagainya seperti itu. Keluar dari loop setelah jumlah sampel mencapai target. Jadi nanti itu bakal mengeluarkan sendiri ketika sampelnya itu mencapai target. Di sini Rifki membuatnya 12 sampel seperti itu. Keluar dari loop jika tombol Q ditekan. Jadi nanti ketika Q ditekan nanti akan keluar dari loop atau kameranya itu. Kemudian input dari data dari pengguna untuk nama objek, jumlah sampel, dan indeks webcam. Masukkan nama objek, masukkan jumlah sampel yang ingin diambil. Masukkan nama objeknya itu Rifki ada dompet, sisir, dan uang kertas 100.000. Kemudian masukkan indeks webcamnya, contohnya 0 untuk webcam utama seperti itu. Masukkan jumlah sampelnya itu ada 12 sampel ya. Memanggil fungsi capture image untuk menangkap sampel di capture dataset seperti itu. Nah, ini dia hasil runningan dari yang citra beneran itu sendiri, yang kemudian Rifki ganti jadi citra dataset atau dataset lah ya. Masukkan nama objeknya kan dompet, terus jumlahnya itu, sampelnya itu ada 12, terus kemudian indeks webcamnya USB itu seperti contoh ya, dimasukinnya adalah 0 untuk webcam utama, seperti itu. Kemudian next. Kemudian Rifki juga sebelumnya membuat folder dataset ya, tapi ini menggunakan recordnya menggunakan HP dikarenakan laptopnya agak bermasalah dalam proses record layarnya. Nah, ini ada beberapa dataset di mana ada dataset dari dompet ya, dari 0 sampai 11. Ini juga ya. Jadi semakin banyak datanya semakin presisi sebenarnya. Dan ini tuh 12 tuh masih kurang ya. Cuman ini mulai dari 0 sampai 11 ya, jadi 12 file juga. Selain itu juga pada bagian sisir dan uang kertas juga sama sebenarnya. Jadi semakin banyak dataset yang diberikan atau yang dipoto itu lebih baik dan lebih akan menghasilkan data yang lebih presisi seperti itu. Nah, kemudian Rifki juga membuat pemodelan citra atau pemodelan dataset yang memang telah dibuat sebelumnya. Ini ada import OS, terus NumPy, terus CP2, terus Matplotlib, terus ini juga banyak sekali library yang harus diinstal di sini dikarenakan kebutuhan dari si pemodelan dataset ini sendiri. Nah,
Selain itu, ini tuh semuanya library ini tuh di install di CMD bawaan dari laptopnya itu sendiri. Nah, kemudian ini juga fungsi untuk membuat dataset, di mana nanti tuh bakal ada definisi di mana load dataset, directory, terus ada for folder in, terus list directory, seperti itulah untuk membaca dataset yang memang telah dibuat dalam folder. Tadi kan ada datasetnya itu berisi folder dompet, uang kertas, dan juga sisir seperti itu. Kemudian nanti tuh bakal memuat dataset di mana ini tuh akan terdefinisi di mana akan load dataset ya, X dan Y-nya itu, terus konversi label kategori menjadi angka, di mana si label kategorinya itu bakal berubah menjadi angka seperti itu. Terus membagi dataset menjadi data latih dan data uji. Nanti itu bakal ada data yang memang dilatih dan data yang diuji. Kemudian normalisasi data gambar di mana X-train itu adalah 255, begitupun buat X-test-nya itu juga sama. Seperti itu. Buat konversi label menjadi one hot encoding juga itu sama ya, seperti itu, di mana Y-train dan Y-test itu jadi itu kategorial Y-train dan Y-test gitu. Kemudian membangun model CNN, di mana model CNN ini sendiri itu dibuat dengan conv 2D 2 dimensi ya, seperti ini. Terus activation-nya itu adalah ReLU, dan kemudian yang juga berkaitan dengan inilah max polling 2 dimensi juga. Terus density-nya itu len label to index activation submax, seperti itu. Model completion ini tuh semua algoritma yang memang dibuatnya itu memang cukup rumit juga. Nah, kemudian tapi hal itu outputnya tuh bakal membuat si grafik dan nah ini melatih model kan, callback untuk menyimpan model terbaik, base model keras, terus kayak membuat grafik akurasi. Nanti tuh akurasinya tuh bakal dibuat di sini. Terus plotnya itu juga ada apal akurasinya ya, terus epoch dan akurasi seperti itu. Lower right, terus akurasi plot juga, dan membuat grafik close-nya juga akan terbuat gitu. Jadi akan terbuat grafik akurasi dan terbuat grafik close. Kemudian akan membuat confusion metric juga ya, seperti itu. Nah, kita akan coba running. Nah, ini sebenarnya RIP kita dicoba merunningnya terlebih dahulu sebelum direcord. Dan ini proses runningnya memang agak cukup lama. Kita akan coba pause aja. Nah, ini merupakan hasil runningannya, yang dimana ini menampilkan grafik akurasi dan juga terhadap epoch ya. Terus akurasinya itu yang warna biru dan file akurasinya itu yang warna orange ya, seperti itu. Jadi memang berbanding terbalik ya. Ini file akurasinya di sini, dan yang yang akurasinya itu di sini. Jadi memang cukup akurat untuk data-datanya juga yang diberikan. Ini ada figur yang pertama yang berisikan akurasi dan file akurasi, seperti itu. Nah, kemudian ini juga ada confusion matrixnya ya, yang memang ini dompet, ini sisir. Sebenarnya itu kadang memang agak repot di bidang runningnya gitu, jadi agak cukup berantakan juga pada proses runningannya, sehingga hasilnya jadi seperti ini. Tapi tidak apa-apa, tapi ini juga sudah menciptakan confusion matrix. Jadi sehingga si nilai si uang kertasnya itu seharusnya di bagian sini ya, karena ini mungkin kurang ini ya, hasil runningannya ada sedikit bermasalah seperti itu. Tapi ini cukup oke buat datanya. Terus confusion matrixnya juga terbuat dengan baik, seperti itu. Jadi ini sudah memenuhi prosedur-prosedur yang memang telah dilakukan sebenarnya, sehingga hasilnya seperti ini.
Nah, kemudian Rifki juga ini membuat pengujian modelnya, di mana pengujian model ini sendiri itu import CP2, terus import NumPy juga, terus from keras.models import load model juga, terus kemudian muat model hasil training. Jadi nanti tuh bakal ada base underscore model.training keras seperti itu. Dan kemudian ini juga berkaitan dengan label sesuai urutan saat training. Trainingnya kan dimulai dari 0, itu adalah dompet, terus 1 sisir, dan juga yang kedua itu adalah uang kertas gitu. Jadi mulainya itu tidak dari 1 tapi dari bilangan 0, 0, 1, 2. Jadi sebenarnya ada 3 komponen atau 3 benda yang memang di training terlebih dahulu. Nah, ada juga beberapa hal yang memang dibuatkan algoritmanya atau logikanya di sini untuk fungsi untuk klasifikasinya itu secara real time ya, menggunakan webcam, di mana definisinya itu adalah klasifikasi webcam, kemudian webcamnya itu adalah capture-nya itu cp2.video capture, dan kemudian ini tuh akan menggunakan satu jika satu webcam eksternal seperti itu. Nah, kemudian ini juga berkaitan dengan if not cap.is open gitu, ketika si webcam ini tidak bisa membuka kamera, nanti akan ada tulisan gitu apa permasalahan yang memang terjadi di sini gitu. Nah, kemudian ada juga yang terakhir adalah pen, dimana webcam ini tuh webcam akan aktif gitu dengan tekan Q untuk keluar gitu. Terus kemudian dari hasil si webcam ini sendiri tuh akan memproses dari si gambarnya ya. Si gambarnya itu bakal terdeteksi ini bendanya apa, dan ada range-nya yaitu sekitar inilah yang termasuk tampilkan prediksi pada frame-nya. Ini prediksi labelnya yang seperti ini, konfidensinya juga seperti ini ya. Jadi berkaitan dengan logika yang ini dari hasil output yang memang ditawarkan atau dihasilkan dari si hasil runningan dari webcam ini sendiri. Kemudian tekan Q untuk keluar, dan memang ini juga white key untuk 0 kali FF ya, itu Q. Kemudian untuk break juga sebenarnya, dan akan menjalankan fungsinya itu ketika diberikan perintah klasifikasi webcam juga seperti itu, untuk mengklasifikasikannya seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya Rifki akan menampilkan hasil-hasil yang memang ditangkap Rifki dalam berbentuk foto di akhir video ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.